Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas besar kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan analisis kebutuhan pelatihan inbound pada level organisasi, Unilever, untuk penguatan soft skill dan nilai-nilai perusahaan. Next. Untuk anggota kelompok, saya sendiri Muhammad Hilmi Hakim, Zorif Triano Putra, Misael Anjumanata Sinaga, Rafli Mahdavikia. Next. Yang pertama, latar belakang Unilever menghadapi tantangan besar selama pandemi, termasuk disrupsi pasokan dan boikot akibat isu sosial. Untuk membangun kembali kepercayaan publik, Unilever mengadakan pelatihan inbound guna memperkuat soft skill dan internalisasi nilai-nilai inti seperti integritas dan akuntabilitas. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan ketangguhan individu dan organisasi dalam merespon krisis dan menjaga loyalitas konsumen. Next. Tujuan pelatihan ini internalisasi nilai perusahaan, komunikasi interpersonal dan antar budaya, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan adaptif, kolaborasi dan kerja tim, sikap proaktif dan responsif terhadap perubahan. Next. Sasaran pesertanya, yang pertama karyawan customer facing, yaitu staf operasional dan customer service, manajer lini pertama dan supervisor, karyawan yang terlibat dalam komunikasi eksternal dan public relation, karyawan baru dan peserta program pengembangan. Next. Oke, selanjutnya itu durasi waktu dan tempat. Untuk durasi pelatihan itu 2 hari. Pelaksanaannya itu 11 Juli sampai 12 Juli 2025. Sesi indoor, inbound, dan aktivitas outdoor, outbound, mencakup simulasi, role play, diskusi kelompok, dan evaluasi. Kami memilih tempat di Unilever Learning Center, BSD City, Tangerang Selatan. Lokasi ini dipilih karena menyediakan fasilitas pelatihan lengkap, baik indoor maupun outdoor, serta representatif untuk aktivitas simulasi dan pembelajaran kontekstual. Oke, next. Jadi untuk materi dan aktivitasnya, di waktu jam 8 sampai jam 9 itu, kami berkegiatan ice breaking dan energizer. Itu bertujuan untuk membangun suasana yang nyaman. Kami menggunakan metode permainan interaktif. Dari jam 9 ke jam 10.30 itu kami team building dan grup dynamic itu bertujuan untuk mengenal peran dalam tim. Kami menggunakan metode diskusi dan simulasi. Selanjutnya itu di 10.30 sampai jam 12 itu materi kami itu leadership simulation. Itu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan. Kami menggunakan metode role play dan refleksi. Selanjutnya itu jam 12 sampai jam 13 itu istirahat dan makan, itu memberi waktu istirahat fisik dan mental bagi peserta. Selanjutnya itu 13 ke jam 15 itu kegiatan kami personal development mapping. Itu bertujuan mengenal potensi diri dan nilai personal. Kami menggunakan metode tes singkat dan coaching. Terakhir itu jam 15 ke jam 16 itu kami berkegiatan refleksi hari pertama. Itu bertujuan untuk menyimpulkan pembelajaran dan kesadaran nilai dengan metode journaling dan sharing. Oke, next. Selanjutnya itu metodologi pelatihan. Pertama itu experimental learning, kedua itu role play, ketiga itu case study, dan keempat itu simulation game, dan kelima itu reflection and peer feedback. Oke, next. Oke, selanjutnya ada fasilitator dan tim pendukung. Untuk fasilitator pelatihan, ada lead trainer, adalah konsultan profesional dengan pengalaman dalam soft skill dan manajemen krisis. Dan yang kedua ada internal coach, adalah HR atau cleaning specialist yang memahami nilai dan budaya Unilever. Yang ketiga ada narasumber tamu, praktisi CSR berpengalaman dalam menangani krisis reputasi. Berikutnya ada tim pendukung dan pelatihan. Yang pertama ada project officer, yaitu tugasnya untuk mengkoordinasi jadwal dan logistik para peserta. Kedua ada tim dokumentasi, ada foto, video, dan laporan kegiatan. Lalu ada tim IT dan multimedia, bertugas untuk proyektor, sistem suara, internet. Tim akomodasi dan logistik, ada konsumsi, transportasi, dan perlengkapan pelatihan. Next. Untuk perlengkapan, terbagi menjadi dua, yaitu ada perlengkapan utama, itu ada ruang pelatihan, indoor maupun outdoor. Yang kedua ada meja, kursi fleksibel. Yang keempat ada proyektor, layar dan audio. Yang kelima ada laptop, flipchart, alat tulis. Oke, untuk perlengkapan tambahannya, ada kit pelatihan seperti ID card, buku saku, atau handout. Yang kedua ada kotak saran dan kuesioner.
Yang ketiga ada sertifikat partisipasi. Dan yang keempat ada outbound kit. Next. Oke, ini adalah tabel rencana anggaran biaya pelatihan. Yang pertama ada persiapan dan administrasi. Dan yang kedua ada tabel konsumsi dan akomodasi. Next. Yang ketiga ada tabel transportasi dan sewa tempat. Ya, dan yang keempat ada peralatan dan kelengkapan. Next. Dan yang kelima adalah lain-lain dan untuk cadangan. Total keseluruhan biayanya yaitu sebesar 37 juta. Next. Selanjutnya ada evaluasi pelatihan. Di sini yang pertama adalah Kirkpatrick Model. Bisa dilihat tabel tersebut. Next. Dan yang kedua ada evaluasi pembelajaran. Tujuannya untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta setelah pelatihan. Dan di pinggirnya ada contoh soal pretest dan posttestnya. Next. Lalu yang ketiga ada evaluasi perilaku untuk mengukur penerapan keterampilan dan nilai dalam pekerjaan pasca pelatihan. Next. Lalu yang keempat ada opsional adalah evaluasi hasil. Evaluasi ini adalah pengukuran dilakukan dengan tata kuantitatif dan kualitatif. Dan juga untuk menilai dampak pelatihan. Hasilnya dapat dianalisis dan dihitung ROI guna mengevaluasi efektivitas biaya pelatihan. Next. Oke, untuk refleksi pribadi di sini saya membagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu adalah keterlibatan dan dinamika peserta. Fasilitator itu mengobservasi dengan hasil mayoritas peserta aktif bertanya dan berdiskusi. Antusiasme tinggi terlihat saat simulasi atau role play dengan kerjasama tim yang kuat. Oke, hasil observasinya peserta mampu menjawab pertanyaan dan menyelesaikan mini project secara baik. Poin kedua itu adalah efektivitas materi dan interaktivitas. Skor evaluasi relevan di angka 3.6. Fasilitator menarik 3.8 dan interaktivitas mendorong partisipasi sebesar 3.7. Peserta lebih memahami nilai-nilai Unilever 3.9 dan merasa lebih percaya diri berkomunikasi dengan hasil 3.6. Oke, poin ketiga, keterampilan dan persepsi diri. Pelatihan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan adaptif dengan skor rata-rata 3.7. Peserta melaporkan pertumbuhan sikap percaya diri dalam menanggapi keluhan, terutama dalam situasi pasca boykot. Fasilitas mendukung proses pembelajaran dengan hasil skor 3.5. Untuk poin yang terakhir yaitu pembelajaran dari latihan praktis inbound dan outbound. Hari pertama diarahkan pada refleksi gaya kepemimpinan, pendengar aktif dengan pengambilan keputusan. Hari terakhir, outbound menekankan komunikasi nonverbal hingga bahasa tubuh dan kepercayaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengalaman langsung lapangan lebih efektif memperkuat nilai dan komitmen dibanding teori saja. Di sini saya memaparkan tabel rencana tindak lanjut untuk penutup. Pelatihan inbound ini berhasil memperkuat keterampilan interpersonal esensial termasuk komunikasi empatik, kepemimpinan kolaboratif, dan pemikiran kritis. Melalui simulasi dan refleksi yang nyata, peserta tidak hanya memahami nilai-nilai inti Unilever secara teori, tetapi juga mengimplementasikannya dalam interaksi dan pengambilan keputusan sehari-hari. Terima kasih. Selesai sudah dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.